istrinya penghuni neraka yang masuk surga, Oh. dan yang tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Oh my God. Oke, saya bacakan. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjamin kesucian sesuatu di antara dua jenggot atau mulut dan di antara dua kakinya atau farji untukku, aku menjaminkan surga baginya. Masya Allah. Coba ini, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri, bersetubuh, atau pembantu, atau hewan, hendaklah ia pegang ubun-ubunnya sambil mengucapkan Allahumma inni astagfirullahaladzim. Kita kan pernah pengalaman ya, bahwa buku hadis adalah buku yang bisa dikatakan sangat langka. Sangat langka, bahkan jarang dipegang atau dimiliki oleh muslim sendiri. Nah, menurut Ibu kenapa tuh bisa seperti itu, Bu? Ya, oke, Bu Fatimah. Dulu kan saya sekolah madrasah, kemudian SMP-nya itu sanawiyah ya. Kalau di madrasah dan sanawiyah, padahal itu ada pelajaran namanya Al-Quran dan hadis. Pernah dengar ya, Bu ya? Ya. Tetapi memang pembahasan tentang hadis ini memang jarang sekali dibahas. Ya, nah padahal ketentuan untuk misalnya apa namanya ketentuan untuk ibadah, misalnya sholat aja nih, ini yang paling penting kan? Nah, itu dibahasnya kan di hadis. Oke, simak yang ini dulu ya. Ibnu Majah 4305. Siapa yang di dalam surga? Kita lihat saudara-saudara. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menikahkan dengan 72 istri. 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Lalu istrinya penghuni neraka yang masuk surga, dan yang tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat. Oh my God. Ulang Pak, baca terus. Aku nggak kuat ya Pak baca ini. Tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla yang akan menikahkan dengan 72 istri. Masya Allah. 2 istri dari bidadari, yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Maksudnya piye ki? Dan tidaklah salah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Hal maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk neraka kemudian mereka mewarisi istrinya yang penghuni surga, sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Nah, sebentar ya, ini tolong kalau bisa dicatat teman-teman semua. Dicatat dulu ini. Dicatat aja sifat Masya Allah. Masya Allah. Oke, saya bacakan. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjamin kesucian sesuatu di antara dua jenggot atau mulut dan di antara dua kakinya atau farji untukku, aku menjaminkan surga baginya. Masya Allah. Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada, cuman bainal lahyaihi. Ya, berarti laki-laki. Wama rijlun itu tawakal tuh. Ini nggak ada laki-laki dan perempuan. Rijlun itu 2 kaki, rijlaihi itu 2 kakinya. Ya. Kakinya hi-nya ini memang untuk laki-laki, muzakkar. Jadi kecuali lahyaiha itu muannas, perempuan punya. Rijlaiha itu muannas, perempuan punya. Ini laki-laki. Nah, tadi masalah jenggot gimana Bu? Jenggot gimana? Alaihi wasallam li ma baina lahyaihi, di antara kedua, yaitu antara kedua jenggotnya. Jenggot wa ma baina rijlaihi, dan apapun yang di antara kedua kakinya. Kakinya laki-laki nih. Tawakal tuh dan bertawakal. Lah aku bertawakal. Nah, terus tadi ada dalam kurung di sini nih, tadi berarti cuma tambahan. Nggak ada. Iya, tambahan dalam kurung itu kan. Tambahan. Oke. Tambahan. Sekarang gini ya, oke, saya akan buat kesimpulan. Ya ini maksudnya kalau salah ya minta maaf ya. Tapi karena kita juga menyidik dari bahasa Arabnya juga ya kan.
Nah, ini kan konteksnya ini kan laki-laki, ya kan? Ya, Karena bicara jenggot, ya kan? Nah, terus di antara kedua kakinya, kenapa dia sebenarnya tulis bahasa farji? Arabnya tidak ada dia tulis farji. Ini artinya tambahan. Dia Ya. nulisnya iya, kalau kodib itu baru punya yang laki-laki. Ya. Baina rijlaihi, harusnya dia baina rijlaiha. Nah, iya itu makanya. Jadi kita harus pecahkan misteri dulu ya. Ya, dia bilang farji harusnya kodib Oke. itu laki-laki. Sekarang gini saja. Anggap aja tidak ada wanita. Ini gara-gara wanita terus ada ini, Bu. Saya dari tadi nggak habis pikir, saya bingung banget saya. Makanya Ini kita konteksnya kan laki-laki. Kenapa ini bicara farji? Coba di scroll ke bawah. Oke, coba di zoom Bu Fatimah. Oke. Ini web resmi loh ya, kawan-kawan muslim loh ya. Ini web resmi, web Indonesia loh ini ya. Saya baca, Musnad Ahmad 16245 telah menceritakan kepada kami Hashim bin Al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Haris dari Abdurrahman bin Abu Auf Al-Jaraisi dari Muawiyah berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW menghisap lidah atau mulut Al-Hasan bin Ali, dan sesungguhnya tidak akan disiksa lidah atau mulut yang telah dihisap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini harus berbicara itu yang sudah siap dalilnya, gitu. Contoh, di mana Aisyah dikawin umur 6 tahun, jelas Musnad Ad-Darimi nomor 261. Musnad, ya, Aisyah kawin umur 6 tahun di apa Pak hadisnya? Hadis berapa? Musnad Darimi nomor 2161. Musnad Darimi Musnad Darimi berapa Pak? 2161. Yang Aisyah kawin umur 6 tahun ini Sahih Muslim. Sahih Muslim 2549. Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun. Sahih Muslim 2549. Sahih Muslim 2549. 49. Oke ya, jelas itu ya. Kan masa umur 6 tahun udah nikah, aneh. Itulah aslinya Muhammad. Logika. Oke, situ aja ya. Cukup itu ya. Iya Pak. Aku pelajari kasih dulu. Masalahnya kebanyakan orang Islam kan taunya arti bahasa Arab, tapi kalau diartikan mereka nggak tahu. Kebanyakan gitu, makanya blunder akhirnya. Nah, Aisyah masih di ayun di Abu Daud nomor 4286. Jadi Aisyah masih di ayunan. Nah, Abu Daud nomor 4286. Ini tentang Aisyah masih di dalam ayunan, masih main ayun-ayunan. Abu Daud berapa tadi Pak? Abu Daud 4286. 4286. Tolong dibaca ini. Mana ayatnya coba Ujub. Nah ini dia. Coba. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.